Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 jaringan komputer akan membahas membangun web server di Linux Debian 8 menggunakan VirtualBox. Sebelumnya saya izinkan perkenalan dulu tim saya. Saya Andika Arena Putra dengan NPM 1806087. Teman saya Ana Amalia 1906099, Bambang Irawan 1906120, dan Kusmayadi 1906125. Sebelum membahas ke tutorialnya, kami akan membahas web servernya dulu. Apa sih web server itu? Web server itu adalah suatu perangkat Linux atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan request dari klien atau browser berupa halaman website melalui protokol HTTP atau HTTPS, lalu merespon permintaan tersebut dalam bentuk halaman website berupa dokumen HTML atau PHP. Fungsi utama web server adalah sebagai alat untuk memproses berbagai berkas yang diminta oleh klien, lalu memberikan respon dalam bentuk halaman web. Halaman web tersebut terdiri dari teks, gambar, dokumen, video, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas Linux Debian yang kita gunakan saat ini. Debian itu apa sih? Debian itu adalah sistem operasi bebas yang dikembangkan secara terbuka oleh banyak programmer sukarela atau pengembangan Debian yang tergabung dalam proyek Debian. Sistem operasi Debian adalah gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga populer dengan nama Debian, GNU atau Linux. Sistem operasi Debian yang menggunakan kernel Linux merupakan salah satu distro Linux yang populer dengan kestabilannya. Dengan memperhitungkan distro berbasis Debian seperti Ubuntu, Xubuntu, Knoppix, dan Mint, maka Debian merupakan distro Linux yang paling banyak digunakan di dunia. Kelebihan Linux Debian dibagi menjadi 6. Yang satu adalah open source, artinya sebuah listing program dari source kode sistem operasi tersebut dapat dilihat dan dimodifikasi tanpa adanya larangan atau siapapun. Jadi di sini kita bebas edit, bebas merubah apapun di Debian ini. Yang kedua, sistem pemeliharaan paket berbasis program apt yang canggih. Ketiga, Debian Linux merupakan sistem operasi cross-platform yang dijalankan dapat hampir semua jenis atau tipe komputer yang ada saat ini. Yang keempat, stabilan program yang telah teruji, sistem tidak mudah mengalami hang. Yang kelima, non-komersial yang dihasilkan oleh para sukarelawan yang dari seluruh dunia yang saling bekerja sama melalui internet. Yang keenam, paket Debian dikenal super stabil, yang artinya bukan merupakan paket state of art. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Apache. Apache adalah sebuah software web server yang gratis dan bersifat open source. Server ini telah menjadi platform bagi 46% website di seluruh dunia. Nama resminya adalah Apache HTTP Server, dan software ini dikelola dan dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Apache adalah salah satu web server tertua dan dapat diandalkan. Versi pertamanya yang telah dirilis lebih dari 20 tahun, tepatnya yaitu pada tahun 1995. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari Apache ini? Untuk kelebihannya yaitu open source dan gratis, bahkan untuk tujuan komersial. Kemudian software yang andal dan stabil, kemudian fleksibel karena memiliki struktur berbasis modul lintas platform, dapat bersifat baik di server Unix maupun Windows dan lain-lainnya. Untuk kekurangannya, yaitu pertama, terjadi gangguan pada performa jika suatu website menerima traffic
dengan jumlah sangat tinggi. Kemudian terlalu banyak opsi konfigurasi yang bisa mengarah ke rentannya keamanan. Untuk cara kerjanya, Apache merupakan seperti perangkat lunak web server pada umumnya. Dasar dari peran web server adalah untuk menerima request dari user dan mengirimkan respon dari request yang diterima. Apache web server mempunyai beberapa modul yang dapat menambah fungsionalitasnya, seperti npm yang menangani berbagai macam mode multi-processing atau mode SSL yang dapat memungkinkan dukungan koneksi SSL dan TLS. Ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh Apache, seperti SSL, LUA, PHP, IP versi 6, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan MySQL? MySQL adalah sebuah database manajemen sistem atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL yang cukup terkenal. Database manajemen sistem MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi, MySQL adalah database manajemen sistem yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari MySQL? Yang pertama yaitu bersifat open source, kemudian mendukung penggunaan multi-user, kemudian perangkat lunak portable, dan lain-lainnya. Untuk kekurangan dari MySQL, yang pertama yaitu kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Kemudian technical support yang kurang mendukung. Kemudian kekurangan atau kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Langsung saja kita ke proses instalasi Debian-nya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan cara menginstal Linux Debian 8 di VirtualBox. Ya, bahan yang harus kalian butuhkan adalah Oracle VM VirtualBox-nya dan ISO Debian versi 8-nya. Kalian bisa cari di Google ya. Oke, langsung saja kita buka Oracle-nya. Nah, di sini ada tampilan virtualnya. Di sini ada New, Setting, dan Start. Kita pilih New. Lalu saya namain Debian 8. Nah, di sini sudah otomatis tipenya Linux, versinya Debian 64 bit. Kita klik Next. Lalu di sini ada memory size. Ke recommended-nya memory size-nya 1 GB ya. Saya pakai recommended dari virtualnya aja. Kita klik Next. Lalu kita create a virtual hard disk now. Kita create. Lalu di sini kita pilih VDI, VirtualBox Disk Image. Kita klik Next, lalu kita Next lagi. Terus di sini ada file location and size. Kita size-nya ke 4 GB ya, ke 40 GB. Karena custom ya, bebas mau 1 GB, 1 tera, terserah. Lalu kita create. Terus, nah sesudah itu kita ke setting. Lalu ke storage, kita klik di sini, lalu kita pilih ID secondary master, kita pilih lagi virtual opticalnya,
kita pilih Debian versi 8.8.0. Kita open, lalu kita oke. Lalu sesudah itu, ini sudah ya, ini sudah semua, ISO-nya sudah masuk, kita klik start. Kita tunggu sampai launchernya. Nah, sesudah launchernya muncul, kita di sini ada pilihan, ada install, ada graphical install, advanced option, help, dan install with specific synthesis. Kita pilih install. Lalu di sini ada select language, kita pilih English. Lalu di sini country-nya kita pilih Asia, karena di sini nggak ada Asia, kita pilih other. Lalu ke Asia. Nah, di sini kita pilih lokasinya, karena kita lokasinya di Indonesia, kita pilih Indonesia. Nah, di sini kita pilih lokalnya kita pilih United States aja deh. Terus di sini keyboardnya kita pilih American English, karena itu standarnya keyboard kita ya. Lalu kita tunggu. Di sini lumayan lama sedikit lah. Di sini sudah sukses ya. Lalu di sini ada konfigurasi di network. Kita skip aja di sini, kita klik enter. Lalu di sini enter juga, karena hostname-nya kan standar Debian ya. Kita klik sini, lalu kita klik lagi. Lalu kita pilih root passwordnya ke 1, 2, 3, 4, 5, karena bebas ya mau password apa juga. Kita klik continue. Lalu di sini sama aja ya, terserah mau passwordnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik enter. Di sini kita kasih nama bebas mau apa juga. Tapi saya kasih nama Debian 8 STTG. Kita klik enter. Nanti di sini ada username dan passwordnya ya. Kita setting username-nya standar yang tadi Debian 8 STTG. Kita enter. Lalu di sini passwordnya bebas mau apa aja, tapi saya custom ke password 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter, lalu kita klik lagi passwordnya. Kita enter lagi. Nah, di sini ada konfigurasi jamnya. Kita pilih Jakarta karena kita di daerah Jawa ya, karena WIB. Kita pilih ini. Nah, di sini ada partisi disk. Di sini kita mengatur disknya. Kita pilih ini, use enter disk. Lalu pilih ini. Lalu pilih yang recommended, all files in one partition for new user. Kita pilih ini. Lalu finish, a partition and write change disk to disk. Kita pilih ini. Lalu pilih yes. Nah, kita tunggu di sini. Rada lumayan lama ya, nanti saya skip aja ya, kita percepat saja. Nah, setelah sudah, kita di sini dijelaskan konfigurasi the package manager. Your instalasi CD or DVD scanner is label is. Jadi kita harus nge-scan dulu ya CD or DVD-nya. Kita klik yes. Kita klik yes lagi. Yes. Salah. Kita klik no. Kita klik no lagi. Nah, kita sudah config.
Nah, sekarang kita tunggu lagi ke select dan instalasi softwarenya. Kita percepat lagi ya, biar rada cepat. Nah, di sini ada pilihan software selectionnya. Kita pilih ini aja ya. Kita pilih 2 ini aja. Yang lainnya nggak usah. Kita pilih print server dan standard system utilities. Kita klik tab, lalu continue. Lalu select dan install softwarenya. Kita tunggu lagi sampai selesai. Kita skip dulu ya, biar rada cepet juga. Nah, di sini ada install the group bootloader on hard disk. Kita install saja. Kita enter kita ke sini, ke atau VBox hard disk. Kita tunggu lagi. Kita tunggu sampai finish instalasinya. Nah, di sini sudah komplit ya instalannya. Kita continue saja. Kita restart. Nah, sudah. Kita di sini ada GNU Group versi 2. Kita pilih Debian. Loading, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai ya penginstalan Debian-nya. Coba kita login dulu dengan username tadi. Debian 8 STTG kita masukin, kita enter. Passwordnya yang tadi kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter. Nah, sudah. Inilah Debian 8 yang kita install tadi. Oke, selanjutnya kita menginstal Apache, menginstal dan konfigurasi Apache. Saya lanjutkan ke teman saya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke dalam menu setting di VirtualBox. Lalu kita pilih network. Dan kita pilih adapternya yaitu host only adapter dengan nama virtual host only adapter Ethernet. Kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke dalam Linux Debian 8-nya. Kita login dengan nama root. Masukkan passwordnya. Oke, kita sudah masuk dalam sini. Karena kita belum mengkonfigurasi IP-nya, maka kita harus menuliskan nano etc network interface. Oke, kita sudah masuk. Nah, di sini saya sudah menuliskan kodenya yaitu the primary network interface dengan address seperti 192.168.50.2, netmark 125.525.2550, network 192.168.50.0, broadcast 192.168.50.255, dan juga terakhir DNS name server 192.168.50.1. Setelah itu kita ctrl X untuk menyimpannya, dan langkah
berikutnya adalah kita perlu merestart, yaitu dengan etc init.d networking restart. Oke, sudah restart. Lalu kita ingin melihat apakah sudah terkonfigurasi atau belum, dengan cara ifconfig. Oke, sudah lihat sudah ada itu nolnya dengan IP-nya. Nah, sekarang kita masuk ke Windows, Control Panel, Network dan Internet, Network Series Center, Change Adapter Setting, dan sini ada yang namanya Virtual Host Only Network. Kita klik kanan, Properties. Nah, lalu ada Internet Protocol version 4, kita klik 2 kali. Nah, di sini saya sudah memasukkan IP address-nya 192.168.50.10. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.50.1, dan DNS servernya 192.168.50.1. Lalu setelah itu kita klik OK. Klik OK, tertutup. Lalu kita masuk ke dalam CMD. Kita klik CMD untuk mengetahui apakah sudah terhubung. Kita klik ping 192.168.50.2. Nah, sudah tersambung ya. Kita close. Nah, langkah berikutnya kita perlu menginstal Apache. Sebelum itu kita masuk ke sini ya, ke bagian sini. Kita klik kanan. Nah, kita masukkan Debian ininya, pencet. Setelah itu baru kita klik apt get install Apache 2. Nah, kita klik Y. Tunggu sebentar karena sedang menginstal Apache-nya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita ingin mengetahui apakah sudah terinstall atau belum, dengan cara klik dpkg install Apache 2. Nah, sudah ada Apache-nya. Terus kita ingin mengetahui apakah statusnya berjalan atau tidak, dengan cara etc init.d Apache 2. Is that late? You smoke too much of that shit. That shit's gonna rob you of your ambition. That Nah, sudah berjalannya, ada bacanya active running. Nah, lalu setelah itu kita masuk menuju Google Chrome atau browser yang lainnya. Kita coba tuliskan 192.168 68.50.2. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk. Ini ada bacanya Xbox, berarti sudah berhasil. Nah, langkah berikutnya kita masuk lagi ke Linux Debian-nya. Nah, Linux Debian-nya kita tuliskan cd var www.html. Nah, ini sudah masuk ke dalam CD-nya. Kita ingin tahu apa isinya dengan cara klik ls. Nah, isinya adalah index.html. Berarti sudah ada ya. Lalu kita akan mengetahui isi dari Apache 2 ya.
dengan cara cd etc apache 2. Oke. Nah, sudah masuk ke apache 2 nya, kita ingin tahu isinya apa aja. ls. Nah, di sini ada beberapa isi dari apache. Nah, sekarang kita akan mengubah salah satunya ya, yaitu nano ports untuk config. Enter. Nah, di sini ada listennya, kita ubah dari 80 menjadi 1200. Oke, kita ctlx, kita simpan, yes, enter. Lalu kita ubah lagi nano size available 00 default config. Kita klik. Nah, di sini kita ubah juga virtual hostnya yang dari 80 jadi 1200. Oke, sudah itu kita save ctlx, yes, enter. Nah, sudah itu kita restart lagi ya untuk mengetahui apakah sudah ini berhasil. etc init d apache restart. Bentar. Ini salah. Maaf, saya lupa duanya salah, maaf. etc init titik b apache 2 restart. Tunggu sebentar. Nah, sudah oke. Kita coba lagi restart websitenya. Nah, ini tidak bisa diakses karena kita sudah mengubahnya. Cara mengaksesnya itu dengan menambahkan titik 2 di belakangnya, lalu kita tambahkan 1200. Nah, sudah berhasil. Nah, seperti itu menggunakan Apache 2 ya, web servernya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang instalasi MySQL di Debian. Dengan cara instalasi MySQL di Debian dengan kode yaitu apt install MySQL min server, kemudian MySQL min client min y, kemudian tunggu beberapa saat untuk proses instalasi di Debian. Kemudian di sini masukkan password MySQL root user. Kemudian verifikasi password root usernya. Kemudian tunggu beberapa saat penginstalan MySQL di Debian. Kemudian sudah instalasi, saya di sini akan melakukan pengamanan MySQL dengan kode yaitu MySQL/secure/installation.
MySQL Secure Installation. Kemudian di sini akan muncul untuk memasukkan password untuk root. Kemudian sini pilih ya atau no. Saya pilih ya untuk memasukkan password baru. Kemudian verifikasi password, kemudian move anonymous user, saya pilih yes. Kemudian saya pilih yes lagi, kemudian saya yes. Kemudian di sini saya akan melihat verifikasi instalasi MySQL seperti tampilan pada video. Seperti itu hasilnya. Selanjutnya saya akan menyambungkan ke MySQL dari baris perintah dengan perintah MySQL -u root -p. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah masuk ke menu MySQL. Kemudian akan membuat tabel MySQL dari perintah baris dengan menggunakan use new database. Kemudian saya akan create table kontak sebagai contoh. Kemudian nama pacar, email pacar, nah seperti ini hasilnya dari tabel MySQL di baris perintah. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat ilmunya, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.